Salve adik-adik dan sahabat misioner. Jumpa kembali dengan kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner, bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 28 Juni 2025. Kita juga merayakan pesta PW Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria, kami pun layak menjadi bait kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan sahabat misioner yang Tuhan kasihi, Perjanjian Lama menyatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daud. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri 1 hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat itu Yesus pergi bersama mereka. Kita tidak tahu persis apakah ini perjalanan pertama Yesus atau bukan. Tetapi pastinya menyenangkan pergi ke kota besar untuk sebuah perayaan. Setelah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Coba kita bayangkan bagaimana rasanya para orang tua
yang kehilangan anak. Pastinya ada ketakutan yang muncul. Pikiran mereka dipenuhi dengan bayangan terburuk bahwa anak mereka diculik, mengalami kecelakaan, dan bayangan lain yang berakhir buruk, yaitu tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Lewat Injil yang kita baca dan dengar hari ini, kita bisa membayangkan perasaan Maria saat bertemu Yesus di Bait Allah. Ada rasa lega sekaligus jengkel dan marah. Tanggapan Yesus kemudian tidak dapat dipahami oleh Yusuf dan Maria. Namun kisah ini dan khususnya jawaban Yesus menampilkan bagian hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah yang menggenapi kehendak Bapa. Dan bagi Allah yang bereinkarnasi menjadi manusia adalah penting untuk bertumbuh secara manusia, baik fisik maupun rohani, dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelayanannya 18 tahun kemudian. Begitu lama proses yang harus dilewati Yesus sebelum melayani. Mengapa kita suka melakukan sesuatu tanpa proses? Kita selalu mau yang instan atau cepat. Misalnya, kita ingin segera melayani tanpa mau belajar lebih dahulu, dan lain sebagainya. Mari kita bertekad untuk menjadi murid yang tekun dalam proses belajar dari Sang Guru. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa di Doremi selanjutnya.